Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eli Dwi Nabila dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Muftuka MPD mengenai materi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya kita klik ikon petunjuk. Kemudian di sini ada beberapa, yaitu yang pertama kompetensi atau tujuan, yang kedua materi. Di sini saya mengambil dari materi kelas 3. Kemudian ada contoh gambaran mengenai materi yang telah saya jabarkan. Selanjutnya ada kuis atau soal-soal mengenai materi. Selanjutnya ada evaluasi. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Selanjutnya kita akan klik kompetensi atau tujuan. Baik, di sini saya akan membacakan kompetensi atau tujuan. Yang pertama, menerima kebaikan tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleran. Yang keempat, menunjukkan sikap kasih sayang. Yang kelima, menjelaskan keadaan aktivitas sosial terkait kondisi geografis. Yang keenam, menjelaskan tradisi baik dan buruk masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketujuh, menuliskan fakta dan kisah sejarah Arab sebelum Islam. Dan yang kedelapan yaitu menceritakan fakta dan kisah sejarah Arab sebelum Islam. Selanjutnya kita memasuki materi. Kita klik ikon materi. Yang A yaitu mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam dan keadaan alam Jazirah Arab. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihamah, sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah terdapat dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah. Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan Zamzam. Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi, berbeda dengan wilayah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Materi yang selanjutnya kita klik ikon materi. Yang B yaitu kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Kamu mungkin pernah mendengar atau membaca bahwa zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam keadaan kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Selanjutnya kita klik materi. Selanjutnya yaitu kebiasaan buruk bangsa Arab. Yang pertama menyembah berhala, yang kedua percaya pada takhayul dan hantu, yang ketiga suka minum minuman keras, yang keempat hidup boros dan suka berfoya-foya, yang kelima suka bermain judi, yang keenam suka membuat persembahan kepada patung berhala, yang ketujuh suka berbuat riba, yang kedelapan apabila lahir bayi perempuan maka mereka akan membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup, dan yang terakhir yaitu suka berkelahi. Selanjutnya kita klik ikon materi lagi. Sifat baik bangsa Arab. Yang pertama yaitu dermawan, yang kedua
berjanji. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat. Yang keempat, menjaga harga diri. Yang kelima, teguh dalam pendirian. Dan yang keenam, yaitu dapat dipercaya. Selanjutnya kita klik ikon materi lagi. Yang C yaitu kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang sering menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu Pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajaz. Di pasar-pasar itulah penyair-penyair memperdendangkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Selanjutnya yaitu kita klik ikon contoh gambaran. Di sini ada contoh gambaran mengenai Jazirah Arab, yaitu yang pertama adalah padang pasir yang sangat luas dan tandus. Kemudian ada orang yang menyembah berhala pada zaman dahulu sebelum adanya Islam di Arab. Selanjutnya kita klik quiz. Quiz yang pertama yaitu zaman jahiliyah disebut dengan zaman apa? A. Kebaikan, B. Keburukan, C. Istimewa, D. Kebodohan. Jawabannya kita lihat. Jawabannya adalah kebodohan. Kuis yang selanjutnya kita klik ikon kuis lagi. Yang nomor 2 yaitu patung yang disembah bangsa Arab sebelum Islam dinamakan A. Karya seni, B. Arca, C. Berhala, D. lukisan. Jawabannya kita lihat. Jawabannya adalah C, yaitu berhala. Selanjutnya yaitu kita klik ikon evaluasi. Dalam evaluasi pembelajaran ini kita dapat membuat kelompok dalam satu kelas, lalu kita memberikan tugas untuk meresum mengenai materi yang telah disampaikan. Kemudian setiap peserta didik dalam kelompoknya menuliskannya kembali pada sebuah lembar kerja atau lembar jawaban yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya yaitu kita klik ikon rangkuman. Baik, saya akan membacakan rangkuman mengenai materi yang telah saya sampaikan, yaitu Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Tihama, Hijaz, Najd, Yaman, dan Al-Arud adalah 5 wilayah Jazirah Arab berdasarkan keadaan alamnya. Nabi Muhammad SAW tergolong bangsa Arab al-Musta'ribah, sedangkan bangsa al-Jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Kebiasaan buruk bangsa Arab yaitu menyembah berhala. Selain itu percaya pada takhayul dan hantu. Selanjutnya sifat baik bangsa Arab adalah dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seseorang kedatangan tamu sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya mereka rela menyembelih untanya untuk dijadikan hidangan kepada tamunya. Selanjutnya kita klik ikon tanda panah biru. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.